Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizat Rama. Saya akan menjelaskan tugas praktik 3 aplikasi Sita ini untuk tugas pemrograman berbasis web. Langsung saja kita lihat struktur foldernya ya. Kita akan buka VS Code. Untuk struktur foldernya saya bagi seperti ini. Di sini ada aset yang isinya CSS style CSS untuk semua data CSS, dan ada data yang berisi file data bahan ajar sebagai sumber data pengganti database. Dan di sini ada JS komponen. Di sini isinya ada 6 komponen. Ada app modal, DO tracking, order form, status page, stock table, dan tambah perjalanan. Dan untuk di service ada app.js. Di sini untuk baca data JSON ya. Dan kita akan buka index.html ya. Dan semua template saya letakkan di sini ya. Di template ini dengan ID masing-masing. Ini cara view 2 CDN untuk memisahkan template tiap komponen. Navigasi antar halaman cukup pakai tabel state di root, jadi tidak perlu pakai HTML terpisah. Langsung satu aja. Kita buka browsernya. Dan untuk tampilan daftar stok ini saya pakai V4 untuk ngelakuin loop pada data array. Kita buka JS nya, stock table JS. Untuk di bagian filter, ini untuk format filter rupiah. Jadi saya ketik 65.000, otomatis tampil jadi rupiah ditambah 65.000. Dan juga ada untuk satuan quantity. Di sini satuan dan ditambah untuk kuantitinya buah. Kita buka sekarang, kita buka HTML ya. Untuk catatan saya pakai VHTML. Ini gunanya untuk merender formatnya supaya berjalan dengan benar. Jadi bisa pakai HTML di dalam catatan ini ya. Dan juga saya pakai vModel untuk semua info form. Saya pakai vModel untuk data binding 2 arah, jadi input user langsung tersimpan secara real time ke view. Dan untuk kondisionalnya ini saya pakai VIF ya, VIF. Kalau UT daerah belum dipilih seperti ini ya. UT daerah belum dipilih, drop down kategori tidak tampil sama sekali. Dan saya ingin melakukan mode normal dan mode edit ini. Ini mode edit. Dan mode normalnya seperti ini. Di tabel tombol aksi juga kondisional. Kalau pakai mode edit tampil seperti ini. Kalau tombol disimpan akan menampilkan seperti ini. Ini saya pakai VIF dan VARS juga untuk menampilkan tombol edit dan hapus.
Di halaman tracking, detail DO di sini saya pakai Vshow hanya untuk menyembunyikan. Ini lebih cocok untuk konten yang sering dibuka tutup seperti ini ya, jadi lebih efisien. Dan kita balik lagi ke codingannya, kita buka di stock table, kita buka di computer. Di sini computer property saya pakai untuk hal yang butuh kalkulasi ya, misalnya structure filter ini. Structure filter ini buat memproses filter dan sort data sekaligus. Keunggulannya buat komputer adalah di cache view tidak menghitung ulang kalau datanya tidak berubah, jadi lebih efisien. Ada juga komputer kategori tersedia yang otomatis menghasilkan daftar kategori sesuai UPJJ yang dipilihnya ya. Dan saya juga akan lihatkan. Dan untuk voucher saya ada 3. Voucher ini fungsinya buat otomatis jalan setiap kali data tertentu berubah, jadi seperti historinya, dia ada di bagian paling bawah. Untuk yang pertama ini voucher untuk memantau filter UPBJJ. Setiap kali saya ganti daerahnya, kategorinya otomatis direset supaya nggak tampil kategori yang nggak relevan. Dan untuk yang kedua itu memantau stok. Setiap data bertambah atau berkurang, ini akan dicatat di activity log di bawah. Dan untuk ketiga ada memantau filter order. Setiap checkbox dicentang atau dilepas akan dicatat juga. Kita akan demokan di webnya. Sini seperti ini dicentang, ini tidak dicentang. Ini akan ada activity lognya berikut dengan jam-jamnya. Dan untuk form validasi dan eventnya di sini ada di tambah bahan ajarnya. Di form tambah bahan ajar, kalau langsung simpan tanpa isi, dia akan muncul warning di tiap fieldnya ya. Ini kita akan praktekkan. Nah, di sini akan muncul warning dengan tulisan warna merah. Dan ini juga bisa kita pakai keyboard untuk bisa memasukkan datanya. Nah begini, jadi nggak perlu klik ini, tapi ini langsung ke enter, bisa langsung mencet keyboard di enter. Ini saya pasang add key up, enter di semua input, jadi user bisa langsung enter, nggak harus pakai klik simpan bahan-bahan, klik di sini simpan bahan ajarnya. Dan untuk hapus bisa juga di sini, misalnya kita tidak jadi untuk edit, kita bisa langsung escape di tombol keyboard. Nah, dan ini kita pakai add key up escape untuk membatalkan edit tadi. Dan kalau kita coba hapus di sini, klik icon hapusnya, dia akan memunculkan pop-up konfirmasi sebelum menghapus data bahan ajar tersebut. Sini kita batalin aja. Untuk event ini saya pakai event mouse right click yang manggil komponen modal. Kita pindah ke tracking. Di sini juga bisa kita ketik sini, kalau tidak jadi bisa langsung escape.
tanpa harus kita hapus satu-satu. Kita reset manual pakai keyboard escape, langsung otomatis terhapus semua. Dan sini udah semua saya implementasikan. Paling untuk UI nya masih sama seperti tugas saya yang kedua, karena ini hanya updatean dari tugas kedua saja. Itu tadi penjelasan saya tentang tugas praktik 3 aplikasi Sita yang menggunakan JS View dari data JSON. Jika ada yang kurang atau ada yang tidak mengerti, saya mohon maaf.